Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini saya lagi mau ngetap oli ya. Ini udah waktunya penggantian ya untuk oli mesin nih. Ini bukan oli gadan, bukan oli transmisi ya. Ini oli mesinnya ya. Ini udah saya siapin ya. Ini olinya tuh di kompan ya. Nanti saya tap dulu ya. Jadi untuk penggantian oli mesin itu sebaiknya ya kalau udah kilometernya udah lewat 5.000 itu sebaiknya diganti ya. Soalnya apa, ini penting banget untuk oli mesin ya, itu buat pelumasan bagian komponen dalam mesinnya kayak misalkan ring seher, metal jalan, metal duduk, dan lain sebagainya ya. Itu penting banget buat pelumasan, karena nanti kalau udah jarang diganti atau udah kelewat lama, nanti otomatis kan pelumasan kurang. Itu juga ngaruh ya, nanti banyak ausan malah ya. Ini ya, saya tap dulu ya. Ya, ini oli mau saya keluarin dulu nih. Ini saya tadi lihat di speedometernya udah kelewat jauh nih. Tuh kan, udah encer banget ya. Ini ya biar habis dulu ya. Itu ya biar olinya habis dulu ya. Jadi sambil nunggu oli habis, sebaiknya ya untuk teman-teman ya, ini penting ya untuk teman-teman supir kan udah pada bisa gandoli sendiri. Sambil nunggu olinya habis, kita cek bagian mesin ya. Terutama ini ya, yang penting nih. Ini untuk kali kipas ya. Untuk kali kipas sekali dicek ya, warna kendor. Kalau enggak, ini ya, misalkan sering bunyi berdecit ya, itu kemungkinan kendor juga bisa atau kering. Dan kalau untuk ngecek kali kipas itu jangan dilihat dari atasnya ya. Soalnya apa? Lihat dari atas pasti bagus. Caranya lihatnya ya, dilihat bagian dalamnya nih. Ya, dipelintir aja kayak gini nih. Nah, ini kan masih bagus. Kalau misalkan pecah-pecah itu sebaiknya diganti. Takutnya lepas atau malah putus ya. Kalau putus nanti takutnya masuk ke baling-baling, nanti muter, nanti radiator bisa rusak. Ya, untuk pengecekan tali kipas ya. Terus kita lihat-lihat ya, ini baling-baling kipas ya, kita putar. Ini kan keset ya, ini agak berat nih tuh. Tapi kalau misalkan lancar ya, enteng banget, ini perlu diganti ya. Ini di dalamnya ada oli sikon ya, ini tinggal buka aja nih bautnya. Nanti kita buka ini ya kipasnya. Ini biasanya murnya pakainya obeng ketok nih, karena kadang-kadang susah ya diisi oli silikonnya ya. Nanti biar ini keset lagi, soalnya kalau terlalu lancar ini mesin bisa panas ya, biasanya temperatur naik karena apa, anginnya tuh daya tuh kurang ya. Ini masih bagus ya tuh, masih keset. Tapi kalau lancar enteng ya, ini harus dibuka ya, diganti ini oil silikonnya nih. Murah kok, nggak mahal nggak. Terus kita cek ya, cek bagian ini ya, antara lain ya, itu takutnya ada rembesan oli ya, tuh di bagian crankshaft atau karkas depan, karkas belakang. Terus ini ya, tutup mesin ini ya. Terus ini ya, packing manifold juga dicek, barangkali ada rembesan asap ya. Kalau ada sebenarnya asap putih, asap hitam nih, warna hitam, berarti packingnya rembes ya. Terus ini ya, packing yang di knalpot juga kita cek juga. Jadi sambil nunggu oli habis, kita cek-cek bagian-bagian dalam mesin ya. Termasuk ini tutup radiator ini, cek. Terus ini ya, selang sini ya. Kadang-kadang ya, ini selang sering terjadi ya, air sering kurang, tapi nggak ada kebocoran. Itu biasanya ya, ini di sini nih, selang ini kadang-kadang tuh pecah ya di dalam itu chassis. Jadi nggak kelihatan, itu jarang sekali kelihatan ya, soalnya tempatnya sempit. Terus cek juga bagian water pump ya, misalkan air sering tekor ya, kadang-kadang water pump rembes juga bisa. Kalau rembes gak kelihatan ya, soalnya apa, ini sempit, paling dari bawah baru bisa kelihatan. Itu ya, udah mau habis tuh ya. Untuk oli mesin ya, sebaiknya kalau kilometernya udah melewati 5.000 diganti aja untuk oli mesin. Dan untuk oli transmisi atau oli penelang itu misalkan kilometernya udah melewati 20.000,
itu diganti aja. Sama ya, oli gardan juga sama. Oli gardan, oli transmisi itu setiap 20.000. Untuk oli mesin 5.000 ya. Jangan sering kelewat. Apalagi ya, ini kendaraan yang sering lewat jalan macet. Itu penting banget. Soalnya kalau sering lewat jalan macet, kota-kota besar, kan otomatis kan mesin hidup terus. Tapi mobil nggak jalan. Kan kilometer nggak jalan. Tapi mesin hidup terus. Otomatis kan sirkulasi oli itu jalan terus. Nanti lama-lama pelumasan pasti kurang. Jadi untuk oli mesin penting banget ya. Jadi jangan sampai kelewat ya, usahakan ya rutin. Nanti kalau kelewat nanti malah risikonya banyak ya, bisa kerusakan dalam mesin, kan mahal-mahal itu. Nah ini olinya untuk nanti saya tap ya, cuman udah ditap ini. Tapi ini untuk filter oli nggak diganti. Soalnya kata sebenarnya kemarin baru diganti. Jadi untuk filter oli itu setiap 10.000. Tapi misalkan ya setiap ganti oli mau diganti lebih bagus. Tapi terlalu boros ya. Tapi kalau misalkan mau diganti nggak apa-apa, lebih bagus. Setidaknya ya setiap 10.000 diganti aja untuk filter olinya. Itu udah habis ya. Nanti kita tutup dulu nih. Ya, baut oli kita pasang dulu. Ini kata supirnya nih, untuk filter oli baru diganti kemarin. Jadi untuk filter oli ya atau seringan oli, intinya kalau udah setiap 10.000 itu diganti aja. Tapi kalau misalkan mau tiap ganti oli, ganti lebih bagus. Dan untuk seringan bahan bakar ya atau filter solar itu setiap 20.000 atas atau bawah. Dan untuk filter untuk oli transmisi, oli gardan itu sebaiknya setiap 20.000. Jadi untuk oli mesin 5.000, untuk oli gardan sama oli transmisi 20.000. Ya, nanti olinya saya isi dulu ya. Nih ya, olinya udah saya isi ya. Pastikan ya waktu nutup nih yang bener-bener kenceng ya. Soalnya saya pernah ngalamin ya. Jadi pas mau ganti oli ini nggak ada. Olinya udah kemana-mana ya. Mungkin ya waktu pas penggantian lupa ya atau enggak miring nih. Pastikan harus kenceng ya tuh. Nah tuh, pastikan nyangkut ya kuncinya. Ya untuk teman-teman ya, untuk supir saya ulangi lagi ya. Untuk penggantian oli sebaiknya setiap 5.000 diganti aja ya. Jangan sampai kelewat. Ini penting banget. Soalnya saya sering ngalamin ya. Jadi kalau pas ganti oli kebanyakan tuh pada kelewat. Nah kadang-kadang oli tinggal dikit. Yang jelas udah ancar banget. Nanti berbahaya buat komponen dalam mesin. Jadi setiap 5.000 sebanyak diganti. Ya. Jangan sampai terlalu kelewat jauh ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.